Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya, Mawar? Baik? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita awali pembelajaran dengan sama-sama berdoa ya. Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Arif, silakan pimpin doa dulu nak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arif sudah memimpin doa supaya berjalannya lancar proses belajar mengajar kita hari ini. Ya, Ibu absen dulu ya. Sepertinya ini banyak yang tidak masuk ya. Hanya 16 orang saja yang masuk. Ya, baik Ibu absen dulu. Warasatun Nisa, Tiara, Rizky Aditya, Kuku, Nur Khairatni, Muhammad Arif, Makbul Rizky, Mawarni, Tiara, Andi, lalu Muhammad Akbar Raisan, Rafa Sadia, Bayi Liza, Emma Suryani, Ragil, Sadimas, Alpian, Alpa ya? Tidak masuk? Bagaimana? Ada suratnya tidak hari ini? Oh, tidak ada, ya. Ya, baik anak-anakku semua. Untuk materi kita hari ini masih sama seperti pertemuan kita minggu kemarin ya, tentang teks negosiasi. Ada yang masih ingat tentang materi kita yang minggu kemarin? Masih. Nisa, apa yang kita bahas kemarin? Tentang teks negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Berarti ada dua belah pihak ya. Kalau kita bernegosiasi itu harus ada kedua belah pihak. Tidak boleh satu orang saja dalam bernegosiasi, ya. Kemudian Akbar mungkin bisa menjelaskan tentang materi teks negosiasi yang pernah kita bahas minggu kemarin. Ya, negosiasi. Proses apa? Tawar-menawar. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi itu ya, negosiasi itu tadi sudah disebutkan oleh temannya Nisa dan Akbar. Ibu rasa kalian sudah paham tentang negosiasi itu sebenarnya apa, ya? Kira-kira di antara kalian ada yang pernah bernegosiasi kemarin? Arif, pernah bernegosiasi di mana Arif? Di toko sepatu. Toko sepatu. Ya, seperti apa, bisa ceritakan kepada teman-temannya? Ya, silakan Arif. Hari itu malam minggu, Ya. saat saya mau beli sepatu sekolah di toko Adinda. Terus? Sampainya saya di sana, mbaknya itu langsung memberikan selamat pada saya karena saya mengunjungi tokonya. Ya. Mbaknya berkata, "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari sepatu sekolah Mbak yang warnanya hitam." Berarti terjadi proses tawar-menawar di situ. Ya. Dan akhirnya kesepakatannya seperti apa? Kesepakatannya ini Mbak, ini Pak, ada saya dipanggil Bapak. Oh iya, dipanggil Bapak. Ya. Bapak ya. Ya. Kalau boleh saya tahu ukuran sepatunya berapa Pak? Kalau ada yang ukurannya 42 atau 43. Oh ini cocok Mbak sama saya. Ini harganya berapa? Oh iya Pak, itu harganya 700. Katanya. Iya. Terus hasil kesepakatannya? Hasil kesepakatannya 600. Dealnya 600.000. Iya. Berarti Anda beli ya? Iya. Oh iya. Berarti itu ya. Itu adalah contoh bernegosiasi yang dilakukan oleh Arif di toko sepatu. Ya, terima kasih Arif. Tepuk tangan untuk Arif nah. Baik, untuk hari ini
sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk menumbuhkan semangat belajar kalian di pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, baik, ditunggu ya. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya Ibu minta berdiri. Mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah semangat? Nah, sekarang kalau Ibu bilang SMK bisa, bisa. Jawabnya seperti itu ya. Ibu ulangi lagi. SMK? Bisa. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Nah, baik, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian nanti menyimak penjelasan dari Ibu melalui penayangan video, kemudian PowerPoint serta diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis struktur teks negosiasi dengan tepat dan sistematis. Seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Berarti setelah kita proses belajar mengajar, kalian bisa menganalisis sebuah teks, yaitu tentang struktur teksnya. Paham ya? Ya, baik. Ibu. Nah, di sini ada gambar di sini. Tolong kalian perhatikan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar yang Ibu tampilkan di sini? Orang yang saling tawar-menawar. Tawar-menawar. Ada yang bilang bernegosiasi. Di mana ini? Kira-kira di mana kejadiannya ini? Di pasar. Kira-kira ini bernegosiasi tentang baju, sepatu, atau buah? Buah. Buah apa ini ya? Ada buah mangga. Ada proses tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Ada kemarin waktu Ibu ngajar di kelas lain, Ibu saya fokusnya dengan uangnya. Oh boleh, silakan. Kalian mikirnya, oh ini negosiasi berarti antara penjual dan pembeli dan harus ada uang dan barang. Ingat, dalam bernegosiasi khusus jual beli harus ada, ingat, kedua belah pihak partisipan. Ada si penjual dan ada si pembeli. Yang mana kira-kira penjualnya di sini? Bapak-bapak. Kemudian pembelinya adalah ibu. Nah, terjadi proses tawar-menawar. Orang salaman di sini, ya kan? Orang apa di sini? Salaman. Itu menandakan apa? Deal atau sepakat. Ini ada di pasar atau di mana? Di kantor. Jadi proses bernegosiasi itu tidak hanya terjadi di pasar. Boleh di mana-mana, ya? Kemudian lanjut. Di sini sudah dijelaskan, kemarin ini sudah kita bahas tentang pengertian teks negosiasi, sudah dijabarkan oleh teman kalian Nisa dan Akbar tadi. Ibu lanjut saja. Nah, di sini ini adalah materi baru yang akan kita bahas, yaitu tentang struktur teks negosiasi. Ya. Di mana struktur teks negosiasi itu yang pertama ada namanya orientasi. Bisa dibacakan Azizi, orientasi itu apa? Orientasi bagian pembuka pada teks, isinya baru berupa latar dan perkenalan dari pihak yang
terlibat dalam teks negosiasi. Nah, jadi maksudnya bagian orientasi di sini itu bagian pembuka. Seperti apa contohnya? Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kan Bapak penjualnya pasti menanyakan, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa, Ibu? Nah, inilah bagian orientasi, bagian pembukanya. Paham ya? Itu sebagai contohnya. Kemudian, yang bagian kedua, ada namanya pengajuan. Bisa dibacakan, Emma, tentang pengajuan, Nak? Pengajuan adalah bagian yang berisi ajuan yang disampaikan oleh salah satu partisipan terhadap suatu. Misalnya dalam konteks negosiasi jual beli, maka pengajuan dilakukan pembeli yang mengajukan harga tertentu kepada penjual. Iya, di bagian pengajuan ini, misalnya ya, si Bapak tadi ditawar oleh si pembeli. Berapa kira-kira bisa tidak harga mangganya 30.000 1 kilo? Ini proses tawar menawar kan? Awal mulanya terjadi proses tawar menawar, ditawar dulu oleh si pembeli kepada si penjual. Bisa tidak harga mangganya 30.000? Nah, nanti akan dijawab oleh pembeli. Misalnya kalau memang bisa, nanti pasti akan turun harganya. Kemudian selanjutnya ada penawaran. Silahkan bisa dibacakan Tiara untuk penawaran. Penawaran adalah bagian yang berisi tawaran yang disampaikan oleh partisipan lainnya terhadap partisipan yang mengajukan. Misalnya dalam konteks negosiasi jual beli, maka penawaran dilakukan penjual dengan cara menawarkan harga dan rincian produk yang dijual. Nah, seperti ini contohnya. Bagian penawaran ini dilakukan oleh si penjual. Misalnya mangga ya, yang tadinya ditawar harga 30.000 oleh si pembeli. Kemudian si penjual ini, oh ini harganya 35.000 Bu. Karena ini kondisi barangnya baru dipetik dan matang di pohon. Itu yang mendukung argumen dari si penjual. Ini baru dipetik karena matang pohon dan buahnya bagus-bagus sehingga harganya 35.000. Beda dengan yang ini Bu. Ini buah yang 2 hari yang lalu bisa Ibu tawar 30.000. Tetapi si pembeli ini memilih yang baru. Seperti itu. Ini bagian penawaran. Kemudian bagian persetujuan. Tiara bisa bacakan Ibu di bagian persetujuan, Nak? Tiara. Yang ini bagian persetujuan. Persetujuan adalah bagian yang berisi kesepakatan atau titik temu antara kepentingan pihak yang mengajukan dan pihak yang menawarkan. Persetujuan dan terpenuhi jika kedua belah pihak saling sukarela dengan hasil putusan dan menerima tanpa paksaan. Iya, betul. Di dalam persetujuan, ingat, di dalam persetujuan itu tidak boleh ada namanya keterpaksaan. Seperti contoh. Tadi yang harga mangga 30.000. Si penjual deal, setuju atau sepakat dengan harga yang ditawar oleh si pembeli 30.000. Oke, saya terima. Berarti dulu. Ambil langsung tanpa ada tawar menawar. Bisa tidak dikatakan negosiasi? Tidak. Tidak ya? Tidak. Terjadi sebenarnya di situ. Tetapi karena tidak ada proses, ada pengajuan dan ada penawaran. Pengajuannya seperti apa? Mbak, Pak, bisa tidak harga cabenya 15.000? Oh, silakan, bisa 15.000. Dikasih kan? Ada pengajuan dan penawaran. Kemudian persetujuannya adalah deal, memberikan uang dan si pembeli itu diberikan barang. Nah, setelah kalian melihat tentang struktur teks negosiasi, ada orientasi sampai persetujuan. Sekarang ada Ibu tampilkan contoh negosiasi. Sebentar dulu. Ibu minta kalian tolong perhatikan ya. Apa saja yang terjadi di dalam proses negosiasi dan di mana hasilnya seperti apa. Dibaca dulu, ini mungkin orientasinya. Jelas nggak suaranya?
28.000 saja. Harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak, Pak? Harga jadi 45.000 saja, Pak. Buku ini sudah harga, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya tetap mau membantu. Ini tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Ini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah, Pak, saya beli bukunya. Ini begini. Ini uangnya pas ya, Pak? Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku ini buat saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sudah ya? Jadi secara umum saja sebelum kita analisis, Ibu mau menanyakan pada kalian, ini negosiasinya, kegiatan bernegosiasi ini di mana? Kejadiannya di mana? Di toko buku. Siapa pelakunya di sini? Siapa pembelinya? Siswa SMK. Iya, sama si penjualnya. Nah, jadi apa yang ditawarkan sama penjual atau anak SMK di sini? Buku ya. Apa yang dia cari? Buku, novel, Siti Nurbaya. Nah, di situ diberikan harga berapa sama penjualnya? 58.000. Kemudian ada proses tawar menawar kan? Berapa yang ditawarkan oleh pembeli? 45.000. Yang awalnya 45.000. Kemudian ditawar lagi ke 48.000. Tetapi si penjualnya bagaimana? Setuju tidak? Tidak. Karena kenapa? Terlalu murah ya kalau 48.000. Sehingga ada namanya kesepakatan atau persetujuan. Nah, kesepakatannya apa terakhir tadi? Membeli buku dengan harga 50.000. Nah, itu adalah contoh bernegosiasi. Mungkin secara tidak langsung setiap hari kalian bernegosiasi. Ibu berikan contoh. Ini tentang jual beli ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan adakan ulangan harian di mana materinya adalah tentang teks negosiasi. Bagaimana? Siap tidak? Belum. Kenapa? Kenapa, Rip? Karena materinya belum selesai ya. Oke. Kalau begitu kapan kalian siapnya? Minggu depan ya? Siap ya? Siap nggak siap minggu depan harus kita ulangan? Oke, sudah kita ulangan harian minggu depan. Nah, itu adalah contoh bernegosiasi. Itu contohnya selain dari jual beli. Banyak sekali. Kalian bernegosiasi dengan orang tua terkait makanan yang kalian suka, apa yang akan dimasak oleh orang tuanya, itu juga bernegosiasi. Dikatakan negosiasi. Mari kita analisis, coba kita analisis ya. Kita ulangi lagi videonya, kira-kira di bagian orientasinya yang mana? Ingat, orientasi itu bagian pengenalan. Nah, bisa juga kita angkat yang ini sebagai orientasinya. Suatu hari ada seorang siswa SMK pergi ke toko buku. Nah, kejadiannya di toko buku. Dia datang ke sebuah toko. Ini adalah orientasinya. Kemudian tolong diperhatikan. Permisi, selamat siang. Nah, ini juga termasuk ke dalam orientasi. Ini bagian pendahuluan. Iya, saya mencari buku. Nah, kata saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Itu kira-kira masuk ke bagian permintaannya ya. Kemudian lanjut. Ini masuk.
permintaan. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari Nah, kata tersisa satu berarti ini adalah pemenuhan, ya, pemenuhan terhadap apa yang diinginkan oleh si pembeli tadi. Dipenuhi maunya. Oh, ini ada sisa satu buku. Kemudian lanjut. Nah, mulai terjadi proses tawar menawar di sini. Berapa harganya? Kan sudah mulai tawar menawar nih. Kemudian sampai 58.000. Nah, ini masih terjadi proses tawar menawar. Kira-kira persetujuannya di bagian yang mana? itu terlalu murah. Bilang stop ya kalau kalian sudah temukan bagian persetujuan. Termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Ini saja. Saya kan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli buku ini. Iya. Itu Nah, terlalu di murah. bagian Bagaimana kalau 50.000 tadi. Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Ini saja. Saya kan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah Pak, saya beli buku ini. Nah, ini adalah termasuk persetujuan. Dia deal dengan harga 50.000. Bernegosiasi ini, Nak. Tidak ada kesepakatan. Seperti contoh, berapa harga cabai? 30.000. Tapi si pembeli lewat saja. Tidak jadi proses tawar menawar. Berarti itu dikatakan bernegosiasi yang batal. Ya, negosiasinya itu batal karena tidak ada terjadi proses tawar menawar. Tidak ada persetujuan atau kata deal di situ. Paham ya? Easy. Jadi tetap kalau bernegosiasi itu pasti ada namanya kesepakatan. Akhir bernegosiasi itu ada namanya kata deal seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham ya? Ya, baik. Terima kasih anak-anakku semua. Sekarang Ibu kemarin sudah bagikan kelompok ya. Sekarang udah duduk per kelompok ya? Sama-sama dengan kelompoknya. Baik. Langsung saja Ibu akan bagikan. Di sini ada tugas kelompoknya di mana nanti Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian nanti setelah 20 menit Ibu minta per kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya? Ya, kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Jadi perhatikan anak-anakku semua, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait dengan menganalisis struktur. Nah, di situ Ibu sudah berikan contoh teks negosiasi di mana kalian diminta untuk menganalisis strukturnya ya. Kelompok 3 tolong perhatikan Ibu, Nak. Nah, jawabannya itu bisa kalian cari di untuk referensinya bisa kalian menggunakan buku paket, bisa juga lewat Google. Tapi ingat, tidak boleh buka selain materi, ya. Ya, silakan kerjakan mulai dari sekarang, 20 menit dari sekarang. Ayo Liza, mungkin bisa bantu temannya untuk cari jawaban bagikan temannya buku-bukunya ya. Silakan cari. Ya. Bisa kalian cari referensi di Google, boleh kalian buka, tapi ingat tidak boleh buka selain materi.
Bapak 3? Ayo kerja bareng-bareng ya. Tiara dibantu temannya, Mawar dibantu mungkin. Di situ kan ada contoh menganalisis struktur ya. Tapi beda teksnya. Sekarang teks yang kalian gunakan yaitu teks yang Ibu berikan. Kelompok 1 gimana? Udah? Belum ya? Nanti apa yang kurang paham bisa kalian tanyakan. Berunding lah sama teman-temannya. Ya, yuk kerja sama nak. Biar kan Ragil bisa masak. Oke? Nanti bisa lanjut siap. Dia pindah. Nanti kalau udah selesai baru lanjut. Tinggal baca. Ya. Berapa orang yang mau permisi? Kuku? Kuku juga? Tunggu sebentar lagi nak.
waktunya tinggal 5 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis ya. Ibu minta sekarang kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan? 2? Sudah siap ya? Ya, silakan kelompok 4 maju. Ya. Silakan kelompok 4. Silakan maju semuanya. Lepasnya nak. Siapin. Iya. Siapin. Mana-mana. Nanti di dalam temannya. Ya. Sebentar dulu Ibu. Sebelah sini nak. Silakan kelompok yang lain tolong perhatikan hasil diskusi kelompok 4 ya. Nanti silakan kalau memang ada yang perlu kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Ya baik, silakan kelompok 4. Ya. Salam. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok. Sebelum mulai, Ibu bilang SMK Bisa. bisa. Ya, semangat yang mau membuat. Kami dari kelompok 4 akan memberitahu lembar jawaban tentang teks negosiasi. Ya, silakan lanjut. Jadi di dalam bernegosiasi terdapat beberapa struktur teks antara lain. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang keempat persetujuan. Sekarang akan dibacakan contoh negosiasinya, kemudian dianalisis ya. Dibacakan. Contoh teks negosiasi. Yang pertama orientasi, penjual dan pembeli. Penjual, dipilih-pilih baju cantiknya juga 3 cuma rupiah 100.000. Pembeli, datanglah si ibu ke toko tersebut. Contoh yang kedua, permintaan. Pembeli, bagus sekali ini bajunya, Mbak murah pula. Penjual, jelaslah, Bu, kami ambil grosiran dari Bandung jadinya lebih murah. Pembeli, motif yang ini ada warna biru enggak, Mbak? Sambil menunjukkan baju. Penjual, oh habis Bu. Pembeli, warna merah marun ada enggak, Mbak? Penjual, bentar ya Bu, rasanya ada deh sisa 1. Contoh yang ketiga, pemenuhan. Penjual, nah ini Bu ada sisa 1. Pembeli,
melihat-lihat baju. Yang keempat, penawaran pembeli. Dan tiga ini pas banget ya, 100.000 sambil menunjukkan baju yang ia pilih. Yang kelima, persetujuan penjual. Iya Bu, udah pas banget, ini juga termasuk paling murah di deretan ini Bu. Pembeli, oh iya ya Mbak, ya sudah nggak apa-apa karena bajunya bagus banget sih, harga murah juga. Ini uangnya Mbak. Penjual, bentar ya Bu, saya bungkus dulu. Pembeli, iya Mbak, silakan. Yang keenam, penutup. Penjual, nah ini Bu bajunya. Pembeli, makasih ya Mbak. Penjual, iya sama-sama Bu. Ya, jadi itu hasil dari kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan mungkin ada dari kelompok yang lain menanyakan terkait hasil diskusi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Ya, Izzy, sebentar dulu. Pertanyaannya apa Izzy untuk kelompok 4? Coba sebutkan ulang bagian persetujuan dari hasil kelompoknya. Apa alasannya Anda mengatakan bahwa itu termaksud ke dalam persetujuan? Berarti kalian diminta untuk sebutkan ulang di bagian persetujuan di teksnya. Bacakan ulang dulu di bagian persetujuannya apa, seperti itu. Kesimpulannya aja Bu. Izzy menanyakan terkait ya, contoh kalimat persetujuannya. Ya, balik. Bagian persetujuannya apa di situ? Penjual, iya Bu, udah pas banget, ini juga termasuk paling murah di deretan ini Bu. Pembeli, oh iya Mbak, ya sudah nggak apa-apa, bajunya bagus banget sih, harga murah juga, ini yang jual. Bentar ya Bu, saya bungkus dulu. Pembeli, iya Mbak, silakan. Nah, itu sudah persetujuan. Sekarang yang ditanya apa alasan Anda mengatakan bahwa itu adalah persetujuan? Apa alasannya? Coba dijawab. Ya, jawab ya. Dilihat dari kesulitannya, di kesimpulannya ada kata kesepakatan. Saya jadikan bagian persetujuan. Nah, di situ ada kesepakatan tadi udah dijelaskan sama temannya Tiara ya. Di situ sepakat membeli apa tadi? Baju ya? Baju. Bajunya bagus Izzy. Paham Izzy? Bagaimana Izzy? Sudah paham? Ya. Terima kasih sekali lagi, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Balik ke 4 dulu. Terima kasih banyak ya kelompok 4. Kelompok hasil tugas kelompoknya dikumpulkan nak. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2 siap? Oh iya, silakan kelompok 2. Ayo. Yang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teks negosiasi. Ya. Yang lain tolong perhatikan temannya ya. Ya, silakan. Oh, sebentar dulu. Ini lupa nak. Ya. Struktur yang terdapat pada teks negosiasi adalah yang pertama orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Contoh teks negosiasi jual beli. Pertama, orientasi. Si penjual, permisi, ada yang bisa saya bantu Pak? Pembeli, iya Mbak, iya ada Mbak. Penjual, kalau boleh tahu mau beli apa Pak? Kedua, pengajuan. Pembeli, saya mau membeli sepatu futsal ukuran 41 Mbak. Penjual, ini adanya yang ukuran 41,5 Pak, yang 41 kosong. 3, penawaran. Pembeli, ya udah yang 41,5, kalau boleh tahu harganya berapa ya Mbak? Penjual, 100.000 rupiah Pak. Pembeli, tidak boleh kurang Mbak,
Di lantai 1 harganya 85.000 loh, Mbak. Penjual. Di lantai bawah harganya enggak bisa ditawar, Pak. Tapi kalau di sini boleh kurang. Pembeli. Harganya 85.000 saja, bagaimana, Mbak? Penjual. Wah, kalau itu belum boleh, Pak. Nilai sedikit. Naik sedikit, Pak. Pembeli. Paling 90.000 rupiah. Bagaimana, Mbak? Keempat, persetujuan. Penjual. Ya sudah, oke, Pak. Penjual. Apa mau dikardusi sekalian agar terlihat bagus dan baru? Pembeli. Terserah, Mbak. Keenam, penutup. Pembeli. Terima kasih, Mbak. Penjual. Sama-sama, Pak. Ya, sudah ya. Kelompok 2 sudah diam dulu. Nanti akan ditanyakan oleh kelompok yang lain. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kelompok 3 mungkin mau bertanya. Pertanyaannya apa, Akbar? Untuk kelompok 2? Apa kesepakatan dari hasil teks negosiasi tersebut? Dari hasil teks negosiasi tersebut. Sebentar dulu. Silakan bisa dijawab kelompok 2. Ya, langsung saja. Apa bukti kesepakatan dari teks negosiasi yang kalian analisis? Jadi bukti persetujuannya adalah ya sudah, oke, Pak, kata si penjual. Dengan harga berapa di situ? Dengan harga 90.000. Nah, jadi Akbar silakan bukti dari hasil persetujuan teks negosiasi yang dianalisis oleh teman kalian di sini adalah kesepakatan dengan harga berapa? 90.000. Ya, itu ya, 90.000. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan bisa duduk. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Langsung saja. Siapa yang menjadi? Nah. Ayo kelompok yang lain tolong perhatikan kelompok 1. Yang mana siapa aja? Yang ini? Ini cek. Ini yang dibaca. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami semua. Baik, struktur pada teks negosiasi ialah orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Contoh dari teks negosiasi adalah dari atas ini. Bagian orientasi, pembeli, selamat siang, Pak. Penjual, selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Permintaan, pembeli, saya ingin beli mobil bekas klasik. Apakah ada, Pak? Pemenuhan, penjual, ada, Bu. Mari ikut saya. Penawaran, pembeli, mobil klasik ini berapa harganya, Pak? Penjual, kalau mobil yang itu harganya 95 juta, Bu. Pembeli, harga bisa kurang lagi enggak, Pak? Penjual, boleh. Mau nawar berapa, Bu? Pembeli, 85 juta, Pak. Gimana? Penjual, waduh, kalau harga segitu rasanya tidak bisa, Bu. Pembeli, kalau 90 juta, Pak. Penjual, naikin dikit, Bu. 93 juta pasnya. Persetujuan, pembeli, oke, Pak, saya setuju. Uangnya nanti saya transfer. Penutup, penjual, baik, Bu, terima kasih. Ya, sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 mau bertanya ya? Silakan. Apakah di bagian persetujuan tersebut sah? Karena yang saya lihat hasil kesepakatannya, uangnya mau ditransfer.
Ya, jadi apakah di bagian persetujuannya itu sah karena yang dilihat di situ sama namanya mau ditransfer uangnya. Ya. Tetap dikatakan sah karena nanti pasti akan ada bukti transfernya. Nanti akan tetap dikatakan sah karena nanti akan diberikan buktinya ya. Bukti Ya. transferannya. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas ya? Kelompok yang lain juga jelas. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 pasti yang dulu. Baik, terima kasih kelompok 3 juga sudah maju ya. Nah, terima kasih anak-anakku semua yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang di bagian akhir kita akan buat kesimpulan. Kira-kira apa yang sudah kita bahas tentang materi struktur teks negosiasi yang dari awal sampai yang saat ini. Kira-kira ada yang bisa membuatkan Ibu sebuah kesimpulan? Ya, Tiara? Jadi di dalam bernegosiasi terdapat beberapa struktur teks antara lain. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang keempat persetujuan. Nah, itu ya. Ada yang lain? Buatkan Ibu kesimpulan? Itu ya. Jadi struktur teks negosiasi itu ada 4 tadi ya. Mulai dari orientasi, kemudian yang kedua apa? Pengajuan, kemudian yang 3 penawaran, dan terakhir itu wajib yang namanya persetujuan atau ada namanya kata deal. Ya, paham? Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup ya. Tetapi sebelum kita akhiri, Ibu akan berikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Bisa kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti untuk kalian belajar di rumah, tugas mandirinya silakan dianalisis berdasarkan strukturnya ya. Dibagikan ke temannya. Ini ya. Kayaknya cukup. Nah, itu tugas yang akan kalian kerjakan di rumah secara mandiri ya, bukan secara berkelompok lagi. Nah, tugasnya nanti kalian bisa kumpulkan di pertemuan berikutnya. Baik, anak-anakku semua, ini tentang struktur teks negosiasi. Kebetulan Ibu akan jelaskan sedikit terkait materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, setelah struktur kita juga akan membahas tentang unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks negosiasi. Jadi pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari sebelum kita belajar di kelas ini. Silakan kalian cari-cari di YouTube atau di Google ya tentang unsur kebahasaan teks negosiasi. Kalau strukturnya sudah, kita lanjut ke unsur kebahasaan. Ya, mungkin hanya ini dari Ibu. Masih tetap semangat? SMK? Bisa. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk lebih barokahnya lagi ya. Belajar kita hari ini lebih baik kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mungkin bisa ketua kelas pimpin doa, Nak. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anakku semua atas kehadirannya hari ini. Sekian dari Ibu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh keluar main.